Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Untuk yang nomor 1 sampai 3 sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, di minggu depan kita akan mempelajari tentang kunci determinasi. Kali ini kita hanya akan mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Mari kita mulai belajar IPA. Ingatkah kalian tentang sistem takson berikut? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem takson ini. Kalau kalian ingat, minggu lalu saya mengatakan bahwa kingdom hanya terbagi menjadi 2, tumbuhan dan hewan. Nah, sebenarnya kingdom ini ada bermacam-macam jenisnya. Hanya saja untuk tingkat SMP kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom ini diutarakan oleh yang namanya R.H. Whittaker. 5 kingdom ini antara lain adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Mari kita mulai bahas dari Monera terlebih dahulu. Monera, ciri-cirinya antara lain berukuran mikroskopis. Jadi hanya bisa dilihat menggunakan alat yang namanya mikroskop. Yang kedua, bersel satu atau uniseluler. 3, tidak memiliki membran inti atau kita sebut sebagai hewan prokariotik atau organisme prokariotik. Yang keempat, berkembang biak dengan membelah diri karena Monera adalah jenis makhluk hidup yang paling rendah. Nah, apa saja contoh dari Monera? Contoh dari Monera, kelas Monera atau kelompok Monera, kingdom Monera ini dibagi menjadi 2. Ada Cyanophyta, ganggang biru, dan bakteri. Contoh dari Cyanophyta antara lain Crococcus, Merismopedia, dan Cleotricia. Nah, Cyanophyta ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, gambar ini adalah gambar yang diambil dengan mikroskop yang sudah diperbesar mungkin sampai 200 kali. Kemudian yang kedua, untuk contoh yang bakteri. Contohnya ada Escherichia coli atau E. coli dan Salmonella typhi. Escherichia coli itu biasanya yang menyebabkan kita jadi sakit perut. Sedangkan Salmonella typhi sama seperti namanya typhi, berarti penyebab penyakit tipus. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang protista. Ciri-ciri protista sendiri terbagi menjadi 2. Ada protista mirip tumbuhan yang disebut dengan alga dan protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Ciri-cirinya, selnya memiliki membran inti. Kalau yang tadi Monera tidak memiliki membran inti, sedangkan kalau protista memiliki membran inti. Kita sebut sebagai eukariotik. Yang kedua, ukurannya beragam. Ada yang sangat kecil, ada yang besar. Selanjutnya, ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Contoh dari protista. Ada 2 ya tadi, yang mirip tumbuhan dan mirip hewan. Kita mulai dulu dari algae. Ada Sargassum sp atau spesies. Jadi belakangnya bisa macam-macam lagi. Sargassum itu adalah alga coklat.
Kemudian ada diatom atau alga keemasan, Gracilaria, alga merah, dan juga ulva, alga hijau. Nah, protozoa contohnya ada 3. Yang pertama Paramecium, kemudian yang kedua amuba, dan yang ketiga Euglena. Nah, yang bagian dari contoh ini, diatom, Paramecium, amuba, dan Euglena merupakan contoh protista yang ukurannya kecil, sedangkan Sargassum, Gracilaria, dan ulva merupakan contoh protista yang berukuran besar. Lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari kingdom fungi atau jamur. Di kingdom fungi ini ciri-cirinya antara lain tidak memiliki klorofil, sehingga dia bersifat heterotrof atau tidak dapat berfotosintesis, sehingga dia hanya akan mengambil makanan dari organisme yang lain. Yang ketiga, umumnya bersifat multiseluler. Yang keempat, memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, dinding selnya terbuat dari kitin. Contoh dari jamur. Yang pertama ada Rhizopus stolonifer atau jamur pada roti. Kemudian yang kedua ada Rhizopus oryzae, jamur pada tempe, sehingga atau ragi pada tempe, sehingga tempenya bisa bisa menjadi padat. Selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi pada roti. Yang keempat ada jamur kuping. Jamur kuping ukurannya lebih besar. Dan yang terakhir ada jamur merang, ukurannya juga besar. Nah, selain kelima contoh ini masih banyak jenis jamur yang lain. Jadi bisa kalian cari contoh fungi atau jamur yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah plantae atau tumbuhan. Plantae sendiri dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Maksudnya dari berpembuluh adalah memiliki sistem pembuluh yang jelas untuk menyalurkan air, zat hara, dan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan yang tidak berpembuluh contohnya adalah Bryophyta atau masuk kelompok Bryophyta, kelompok lumut. Sedangkan tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi 2. Ada kelompok Pteridophyta atau paku-pakuan dan kelompok Spermatophyta, tumbuhan yang berbiji. Lanjut. Bryophyta atau lumut. Ciri-cirinya tidak memiliki berkas pengangkut. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Ingat, lumut termasuk tumbuhan. Otomatis tumbuhan pasti bisa berfotosintesis. Yang keempat, hidup di tempat yang lembab. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan vegetatif dan generatif secara bergantian atau biasa disebut dengan metagenesis, pergiliran keturunan. Contohnya ada lumut daun. Lumut daun ini adalah lumut yang biasa kita temukan sehari-hari. Selanjutnya lumut hati. Lumut hati sebagian besar ditemukan di daerah pantai. Kemudian ada lumut tanduk. Namanya lumut tanduk berarti ada bagian tanduknya, ya, seperti tanduk. Lanjut. Pteridophyta atau paku-pakuan. Ciri-cirinya antara lain memiliki berkas pengangkut. Sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun.
memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, memiliki spora dan tidak berbunga. Daun yang masih muda akan menggulung. Contohnya, paku purba. Namanya saja paku purba, maka sudah punah, sudah tidak ada di bumi saat ini. Selanjutnya, paku ekor kuda. Lalu ada paku kawat, dan yang sering kita lihat, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah paku sejati. Lanjut, kita akan masuk ke spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua lagi. Ada gymnospermae, berbiji terbuka, dan angiospermae, berbiji tertutup. Nah, untuk membedakan berbiji terbuka dan tertutup, lebih enak kalian menghafalkan salah satu dan berlawanan. Misalkan gym, berarti bibir kalian akan tertutup, maka dia termasuk biji terbuka. Jadi berlawanan dengan terbuka dan tertutupnya mulut kita ketika mengucapkan namanya. Gym, tertutup mulut kita, sehingga termasuk biji terbuka. Kita bahas gymnospermae terlebih dahulu. Ciri-cirinya, biji tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa strobilus, batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daunnya hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh, ada pakis haji, ada ginkgo biloba, pinus, dan melinjo. Tentu kalian sering melihat pinus dan melinjo kan ya? Selanjutnya, angiospermae atau berbiji tertutup. Ciri-cirinya, biji dilindungi oleh bakal buah. Alat reproduksi berupa bunga, batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daunnya bertulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Contohnya, di angiospermae sendiri ada pengelompokannya. Tentu kalian sering mendengar istilah monokotil dan dikotil kan. Nah, pengelompokan biji tertutup itu ada dua, ada dikotil dan monokotil. Bisa kalian perhatikan, dikotil itu berarti kotiledonnya atau keping bijinya ada dua kotiledon, sementara monokotil kotiledonnya adalah satu. Bagaimana dengan tulang jarinya? Tulang daunnya ada yang menyirip dan ada yang menjari. Menyirip dan menjari. Kalau menjari itu misalnya pada daun ketela. Nah, sedangkan pada monokotil pertulangan daunnya sejajar dan melengkung. Kita perhatikan bagian batang. Di dikotil, kambium dan berkas pengangkutnya itu melingkar dan teratur seperti ini. Sedangkan pada monokotil dia akan tersebar, tidak teratur. Tidak ada kambium, tidak ada bagian yang melingkar. Bagian coklat yang melingkar ini, garis ini adalah kambium. Sedangkan di monokotil tidak ada kambiumnya. Lalu kita masuk ke bagian bunga. Bagian bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Mahkotanya bisa 5. Kemudian kelopaknya juga ada 5 atau kelipatannya. Sedangkan pada monokotil kelipatan jumlah bagian bunganya itu adalah kelipatan 3, 6, 9. Seperti itu. Lalu kita masuk ke sistem perakaran. Pada dikotil, akarnya adalah akar tunggang, sehingga biasanya tumbuhan yang dikotil dia lebih kuat dibandingkan dengan monokotil karena jenis perakarannya adalah serabut pada monokotil. Lanjut,
Contoh, pada monokotil kita perhatikan ada anggrek, lidah buaya, kelapa, jagung, dan jahe adalah contoh dari monokotil. Lalu apa contoh dari dikotil? Mangga, karet, jambu biji, tomat, dan juga sirsak. Lanjut, kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, ada Avertebrata dan Vertebrata berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Kita bahas dulu tentang Avertebrata. Avertebrata dibagi menjadi sekian ini. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kita mulai dari Porifera. Porifera seperti namanya berarti tubuhnya berpori atau spons. Contoh hewannya adalah Euplectella aspergillum dan Cestospongia testudinaria. Nah, biasanya porifera itu hidup di daerah perairan, terutama di laut. Selanjutnya, Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang tubuhnya berongga. Contoh, ubur-ubur, terumbu karang, kemudian ada anemon laut, dan juga kelompok hidroid atau kelompok hidra. Lanjut, Platyhelminthes. Namanya plat itu pasti pipih, jadi Platyhelminthes adalah cacing pipih. Contoh dari cacing pipih antara lain Planaria, Fasciola hepatica atau cacing hati, Clonorchis sinensis, cacing pada ikan, ada Pseudoceros sp, cacing yang bergetar di daerah pantai atau di dasar laut. Kemudian ada Taenia sp, ada Taenia saginata dan Taenia solium atau cacing pita, biasanya ada di sapi dan juga ada di babi. Lanjut, Nematelmintes. Nematelmintes adalah cacing gilik, bentuknya bulat panjang dan kedua ujungnya meruncing. Contoh, ada Ascaris rumbricoides, ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi, dan juga ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Bentuknya bulat panjang, kedua ujungnya meruncing, cacing gilik. Yang selanjutnya ada cacing yang tubuhnya berruas-ruas, masuk kelompok Annelida. Contohnya Alita succinea, earthworm atau cacing tanah. Kalian bisa perhatikan tubuhnya ada ruas-ruasnya. Lalu ada Hirudomedicinalis atau pacet atau lintah yang biasanya digunakan untuk medis. Lalu ada Helopdela sp. Ini biasanya hidup di perairan. Lanjut, Mollusca. Mollusca adalah hewan dengan tubuh yang lunak. Karena tubuhnya lunak, biasanya dilindungi oleh cangkang. Contoh, ada siput atau bekicot. Kemudian ada sotong. Ada juga gurita dan kerang. Lanjut, arthropoda.
atau hewan yang tubuhnya berbuku-buku. Contoh, lobster, lebah, kaki seribu, kupu-kupu, dan juga kalajengking. Kalau kalian perhatikan, di bagian tubuhnya seperti ada ruas-ruasnya atau berbuku-buku. Ini adalah yang disebut dengan berbuku-buku. Begitu juga di bagian badannya. Lebih kelihatan jelas. Dan yang terakhir pada avertebrata adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh duri atau biasa disebut atau dikelompokkan sebagai echinodermata. Contohnya asteroide, kelompok asteroide atau kelompok bintang laut. Kemudian kelompok Opiroide atau kelompok bintang ular laut, dan kelompok Echinoide, kelompok landak laut. Kelompok Sirenoide, lili laut, dan yang terakhir kelompok Holoturoide atau kelompok teripang. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari hewan avertebrata. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok: Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Mari kita bahas mulai dari Pisces terlebih dahulu. Pisces adalah hewan yang poikiloterm atau berdarah dingin. Maksudnya berdarah dingin, suhu dalam tubuhnya tidak bisa mengikuti lingkungannya. Jadi jika panas, ya dia ikut panas. Jika dingin, dia ikut dingin. Tidak bisa menyesuaikan supaya suhu tubuhnya bisa stabil. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh sisik. Bernafas dengan insang, jantungnya terdiri dari 2 ruang, alat gerak berupa sirip, dan melakukan fertilisasi secara eksternal. Contoh, ada ikan arwana, ikan koki, dan ikan badut. Lanjut, amfibi. Amfibi termasuk hewan yang poikiloterm atau berdarah dingin. Tubuhnya ditutupi oleh lendir. Bernafas dengan insang saat berwudu, dan juga bernafas menggunakan paru-paru ketika sudah dewasa. Jantungnya terdiri dari 3 ruang dan melakukan fertilisasi secara eksternal atau di luar tubuh. Contoh, ada katak, ada kodok, ada salamander. Nah, bisakah kalian membedakan kenapa ada katak, kenapa ada kodok? Apa bedanya katak dengan kodok? Coba kalian cari tahu. Selanjutnya, kelompok reptilia. Kelompok reptilia masih juga termasuk kelompok yang poikiloterm atau hewan berdarah dingin. Kulitnya kasar dan bersisik. Bernafas dengan paru-paru. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, namun sekatnya belum sempurna dan sudah mengalami fertilisasi secara internal atau di dalam tubuh. Contoh dari reptilia, banyak. Ada kura-kura, ada iguana, ada buaya, ada ular. Bisa kalian lihat sendiri-sendiri. Selanjutnya, aves. Aves atau burung termasuk kelompok yang homoioterm atau berdarah panas. Jadi tubuhnya itu akan menyesuaikan atau menjaga supaya suhu di tubuhnya itu stabil, tidak berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tubuhnya itu ditutupi oleh bulu. Bernafas dengan paru-paru,
Jantungnya terdiri dari 4 ruang, sekatnya sudah sempurna dan melakukan fertilisasi secara internal atau di dalam tubuh. Contoh, ada merpati, burung pipit, ayam, burung kakak tua, kalkun, penguin, burung onta. Itu adalah contoh dari aves. Nah, yang terakhir, mamalia. Mamalia termasuk hewan yang homoioterm atau berdarah dingin. Maaf, homoioterm itu berdarah panas ya. Kulit ditutupi oleh rambut, bernafas dengan paru-paru, jantungnya terdiri dari 4 ruang, fertilisasi secara internal, memiliki kelenjar susu atau mame. Ini adalah ciri utama dari mamalia. Dan juga memiliki daun telinga. Contoh, gajah Sumatera, kucing, mencit, paus, orangutan termasuk kelompok mamalia. Nah, itu tadi adalah materi klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi 5 kingdom pada makhluk hidup. Terima kasih kalian sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.